Hai semuanya, shalom. Bersyukur hari ini masih bisa bangun pagi dan mengikuti chapel. Bentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Mari kita pertama memujikan Immanuel. Tuhan, kami terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul bersama. Walaupun secara daring, kami juga bisa tetap memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua buka hati kita. Ku
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik kau di hidup, di dalam hatiku ku kan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, ku tahu kau sanggup, tahu aku tak sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku ku kan menyembahmu, kan menyembahmu, ku kan menyembahmu. Shalom, apa kabarnya? Apakah kalian merasa capek, jenuh, atau sedih, atau malah excited? Semoga kalian semua sukacita ya, dan cerah hidupnya, sama seperti masker teacher yang cerah ini. Oke, saya akan buka dulu, dan kita akan memulai chapel kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Engkau masih memberi kami kesempatan, menolong kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau sediakan. Kiranya Tuhan Engkau mengaruniakan sukacita di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau berjalan menuju ke masa depan kami. Kami mengucap syukur dan akan belajar bersama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang faithfulness. Apa sih faithfulness? Wah, waktu teacher diberitahu judul ini oleh OSIS baru, selamat ya OSIS baru ya, yang sudah mulai pekerjaannya sebagai pengurus dan pemimpin teman-teman. Teacher tuh langsung berpikir, ini kalau terjemahan langsungnya kan artinya setia ya. Sebetulnya waktu itu teacher bergumul, wah bicara tentang setia, setia itu nama tengah saya loh. Jadi sebetulnya ini pergumulan sepanjang hidup saya untuk mencari tahu apa sih setia itu, apa sih kesetiaan itu. Nah, teacher mencoba untuk membuka beberapa sumber. Yang pertama dari KBBI tentu saja ya. Penjelasannya kalau menurut KBBI, setia itu berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan sebagainya. Tetap dan teguh hati, setia kepada seseorang, dan seterusnya gitu ya. Mungkin topik ini dibahas karena kita sedang ngobrol-ngobrol tentang kesetiaan satu dengan yang lain menjelang sudah selesai Valentine, Imlek, banyak ya yang berkaitan dengan kesetiaan akhir-akhir ini. Kalau di versi bahasa Inggrisnya tulisannya itu loyal, sama dengan loyal, firm to keeping promises or in fulfilling duties, true to the facts. Nah, ini sedikit berbeda karena true to the facts berarti sama yang diucapkan dengan yang dilakukan ya. Akurat gitu ya. Arti kesetiaan ternyata sangat luas. Hari ini apa yang mau kita bahas tentang kesetiaan? Kalau kita mau bahas semuanya, mungkin waktunya tidak cukup. Tapi teacher langsung teringat pada beberapa simbol kesetiaan.
Simbol setia yang terkenal akhir-akhir ini mungkin dove ya, burung merpati yang konon katanya itu setia pada satu pasangan saja seumur hidup. Simbol setia yang lain mungkin cincin. Yang sudah menikah itu biasanya cincin menjadi simbol kesetiaan, janji sehidup semati gitu ya, selamanya. Waduh, jangan baper ya karena nuansa itu masih deket-deket Valentine. Kadang-kadang juga mungkin ada yang merepresentasikan dengan coklat. Tapi hari ini teacher ingat pada satu buku yang dulu saya baca kira-kira 20 tahun yang lalu. Judulnya itu Dogs and Cat Theology. Nah, ini menarik sekali, kalian tahu saya suka sekali dengan anjing. Ada orang yang menulis teologi yang dia cari dari analogi kucing dan anjing. Ini menarik sekali. Salah satu quote di buku itu seperti ini. Dog says, "You pet me, you feed me, you shelter me, you love me, you must be God." Sementara cat says, "You pet me, you feed me, you shelter me, you love me, I must be God." Menarik ya, ketika membaca buku ini secara lengkap, mungkin kalian nanti bisa mencari bukunya, masih sangat banyak. Perspektif anjing terhadap tuannya itu adalah seperti perspektif hamba yang begitu kagum gitu ya, begitu adore sama tuannya dan dia akan setia. Sementara kucing, dia mendapatkan perlakuan yang sama, disayangi, tetapi dia punya perspektif yang lebih ke self. Menurut buku ini ya, bagi pecinta kucing nggak usah tersinggung. Jadi teacher ingat simbol kesetiaan yang ada di dalam pikiran saya pada saat merenungkan ini adalah Hachiko. Kalian pasti tahu story seekor Hachiko ya. Dia adalah seekor anjing Akita Ainu dan hidup di tahun 1923 sampai 1935. Dia hidup bersama dengan satu orang dokter. Dokter ini kemudian meninggal, tetapi karena Hachiko begitu setia, dia menunggu terus kedatangan tuannya di stasiun kereta api. Tuannya itu namanya Hidesaburo Ueno. Hachiko menunggu terus sampai meninggal, sampai usianya sudah usai gitu ya. Dan kisah Hachiko ini dicatat oleh orang Jepang sebagai salah satu simbol kesetiaan, sampai mereka membangun monumen Hachiko di sana. Jadi perenungan apa yang akan kita pikirkan pagi ini mengenai kesetiaan? Teacher sekarang akan menuju pada firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh tentang kesetiaan. Jadi kita akan melihat dari sana. Yang pertama teacher ambil dari kitab Peratapan 3 ayat 23. Satu perkataan yang sangat terkenal dari Nabi Yeremia ketika dia melihat kondisi Israel yang porak-poranda, segala sesuatunya begitu kacau. Tetapi dia menuliskan di sana bahwa Tuhan begitu setia. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Mungkin sudah menjadi lagu yang populer untuk kita semua ya. Oh great thy faithfulness, oh great thy faithfulness, morning by morning, your mercies I see. Itu tulisannya. Betapa setianya Tuhan di saat kita tidak mampu melihat dia ada di mana, Tuhan masih ada. Apa buktinya? Ya karena bangsa-bangsa itu terus ada dari generasi ke generasi, tidak dihabiskan luluh lantak. Udara masih cukup untuk kita bernafas. Matahari masih terbit, kita masih bisa menghidupi kehidupan ini. Meskipun banyak masalahnya, Tuhan ada. Kesetiaan yang lain adalah kesetiaan Kristus. Sebagian dari kita di gereja mungkin mulai mengenang masa-masa menuju Paskah. Betapa setianya Tuhan dengan perkataannya sendiri, dengan janjinya sendiri. Ketika dia mengatakan, dia akan menebus kita, dia akan mengembalikan relasi manusia dengan Bapa yang dirusak porak-poranda oleh dosa manusia. Dan Tuhan setia sampai di kayu salib. Sebetulnya dia bisa mundur, tetapi Kristus tidak mundur. Dia selesaikan janjinya dan dia setia, bahkan sampai hari ini. Yang kedua, teacher mengingat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini tentang buah-buah roh.
Jadi ketika Kristus sudah kembali ke surga, tetap ditinggalkan untuk kita, dikirimkan bagi kita dan sekarang ada di dalam kita, Roh. Roh Tuhan itulah yang nanti akan menolong kita berbuah. Salah satu dari buah-buah roh itu adalah kesetiaan. Faithfulness. Apakah kita memiliki kesetiaan itu di dalam hidup kita? Renungannya ada di dalam diri kita masing-masing ya. Ayat yang terakhir teacher ambil dari Matius 25 ayat 21. Di situ adalah ucapan Tuhan ketika dia berbahagia, dia puas pada salah satu dari pekerjanya yang setia sampai akhir. Nah, apa artinya sebetulnya? Tuhan adalah karakter yang setia. Bapa kita setia. Dan dia mengaruniakan kesetiaan itu, karakternya itu di dalam kita. Harapannya kita juga memiliki kesetiaan di dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Nanti teacher akan membahasnya. Sampai kapan kesetiaan itu akan diuji atau akan dilihat atau akan dibangun? Seumur hidup kita. Selama kita masih hidup, kita masih berjuang untuk membangun kesetiaan kita masing-masing pada Tuhan, pada diri sendiri, dan pada kehidupan. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih yang mau kita lakukan untuk belajar setia? Teacher ambil 3 hal saja untuk kita sama-sama renungkan ya. Yang pertama adalah kesetiaan pada sesama, to each other. Ada yang mungkin sekarang ini sudah punya relasi gitu ya, jadian kemarin waktu Valentine. Lalu akan berpikir, oh setia ya dengan pasanganku. Ya kalau sudah punya pasangan memang itu. Bagi yang belum, yang masih jomblo, tenang. Kesetiaan itu tidak melulu dengan pasangan, tidak melulu berbicara tentang romanticism. Setia kepada keluarga itu juga perlu. Nah, di hari Imlek biasanya keluarga berkumpul, sama seperti waktu Natal, Idul Fitri, begitu ya. Kesetiaan dengan keluarga, bonding dengan rumah kita, dari mana kita ditaruh Tuhan pertama kalinya. Itu juga kesetiaan. Apakah kita setia dengan orang tua kita, kakak adik kita? Kalau yang, sekarang sudah tidak ada yang tinggal di Malang dan jauh dari keluarga ya, ada mungkin yang di asrama ya. Apakah masih berkomunikasi dengan orang tua? Kesetiaan dengan keluarga. Kesetiaan dengan teman-temanmu. Apakah kalian setia dengan temanmu sekelas? Apakah kompak? Apakah peduli? Apakah mencoba mencari tahu temanku yang ini kok jarang kelihatan ya? Ada apa dengan dia ya? Kok seringnya nggak ada nih di Zoom room? Apakah kita punya kesetiaan kepada keluarga kita di kelas masing-masing? Nah, mereka perlu juga mendapat kesetiaan kita karena Tuhan hadir di dalam mereka. Yang kedua, kesetiaan kepada tugas atau tanggung jawab. Nah, ini nggak enak nih. Apakah kalian setia membaca buku Dunia Sofi? Bagi yang sudah belajar filsafat, setia nggak satu persatu chapter by chapter dibaca, disuruh maupun tidak disuruh? Apakah setia membaca Alkitab meskipun tidak ada pelajaran Bible? Orang-orang yang setia sanggup menyelesaikan penulisan buku nih. Arswendo Atmawiloto, orang yang setia dengan dunia jurnalisme dan literasi. Makanya karyanya seperti ini nih. Jadi kesetiaan kepada tugas kita, apakah kita belajar dengan setia? Apakah kita bekerja dengan setia, dengan sungguh seperti yang ditugaskan kepada kita? Masing-masing kita punya roles yang berbeda-beda. Kalau saya guru, kalian mungkin murid, ada juga Bapak Ibu guru, teachers yang mendengarkan ini, kita punya roles yang berbeda-beda. Ada yang ayah, ada yang ibu, ada yang kakak mungkin membesarkan adiknya. Apakah kita setia? Yang ketiga, kesetiaan yang lebih umum, yaitu kesetiaan kita dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan ini mau apa sih di dalam hidup kita? Seringkali kan kita nggak tahu tuh. Kalau kita tidak bertanya dan kita tidak sungguh-sungguh merenungkannya, kita nggak tahu kenapa sih kita hidup, kenapa sih kita sekarang kok kayak gini. Apa sih sebetulnya hidup kita ini? Ada satu quote yang mengatakan, 2 peristiwa terindah di dalam hidup adalah ketika kita mendapat kesempatan hidup, yaitu lahir.
Dan yang kedua adalah ketika kita tahu untuk apa kita lahir, diciptakan, dan hidup. Ya tentunya kematian juga hal yang indah, tetapi kalau kita tidak sadar apa yang kita lalui, barangkali kita tidak bisa menikmatinya. Nah, apakah kita setia untuk mendapatkan jawaban Tuhan? Tuhan, aku ingin begini begitu. Apakah kita setia dengan prosesnya? Apakah kita setia dengan panggilan kita? Ketika kita merasa selalu ingin memperhatikan orang lain, atau di dalam hati itu sudah kepikiran, aku mau jadi tenaga medis, aku pengen jadi dokter, atau apapun lah tenaga medis yang sekarang ini begitu dibutuhkan Indonesia. Apakah kamu setia dengan panggilan yang sudah bergaung di hatimu itu? Sampai dicapai cita-cita itu. Apakah kamu setia kalau kamu rajin nulis, ikut jurnalistik klub, suka membuat karya-karya di podcast dan sebagainya? Apakah kamu setia sampai akhirnya ada karya-karya yang memang dibuahkan? Di mana kita setia hari ini? Ini tanaman asli. Saya pinjam dari teacher Fonda yang sedang punya hobi seperti saya, merawat tanaman. Dulunya tidak sebesar ini dan tidak serimbun ini. Tetapi karena buah kesetiaan, dibersihkan terus, diperhatikan terus, tanaman ini jadi bagus. Bukankah setiap kita adalah juga clay in God's hand? Tuhan setia membentuk kita, sampai akhirnya menjadi yang terbaik dari setiap kita. Apakah kita setia untuk mau dibentuk, untuk mau dibersihkan, untuk sesekali disiangi dan diaduk-aduk? Atau kita tidak mau? Sama seperti bejana di tangan seorang pembuat tembikar, biarlah kita sekarang juga mempersiapkan diri untuk mau dibentuk terus, apapun itu prosesnya. Sampai pada akhirnya nanti kita akan shining, beautiful, and bless the world. Nah, anak-anak, kembali pada teologi anjing dan kucing tadi, saya tidak meminta kalian untuk menjadi salah satu dari satwa itu, tapi mari kita belajar dari seluruh aspek kehidupan ini, di mana ada kesetiaan, di mana ada kasih setia Tuhan terus untuk kita. Mari kita ikuti apa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang terus ada, terima kasih untuk udara yang kami boleh hirup bebas dan gratis, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk selalu mendengarkan kami pada saat kami berbicara, apapun Tuhan yang menjadi keluhan hati kami, terima kasih untuk terus ada. Ajar kami juga Tuhan untuk setia, untuk mau ada bagi orang lain, untuk mau melakukan apa yang sudah Tuhan titipkan pada kami masing-masing di kelas, di organisasi, di dalam pekerjaan, di rumah kami masing-masing. Tolong kami untuk setia Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas chapel hari ini. Kami bisa semua berkumpul dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan kami akan melanjutkan hari kami, dan semoga semua dapat diberkati dan hari ini akan berakhir baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ada iklan dari VP. Safety Packet for your safety, we care for your health. Kami adalah small business yang berfokus untuk mendukung protokol kesehatan di tengah pandemi ini untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan kami menjual safety package yang menarik dan terjangkau. Elliptical memiliki dua tema. Yang pertama adalah dark theme, yang didominasi oleh dua warna, yaitu navy dan gold. Yang kedua adalah pastel theme, yang didominasi oleh warna-warna pastel. Yang akan kalian dapatkan pertama adalah masker tie-dye, lalu yang kedua adalah hand sanitizer Nuvo 85 ml, lalu yang ketiga adalah maskot keychain design by us, dan yang terakhir adalah freebies lucu-lucu dari kita. Untuk harga per paketnya adalah 35.000. Tetapi kalian juga bisa mendapatkan promo yang sangat menarik loh saat kalian membeli 3 paket sekaligus.
Kalian hanya perlu membayar 100.000 saja dan kalian juga akan mendapatkan bonus dari kita, yaitu strap mask. Produk kami juga ada di Instagram di @elliptical.malang. Di situ juga akan ada contoh dari produk-produk kami. Jalan-jalan sama anak Jaksel, tidak lupa menggembok pagar. Jangan lupa dukung Elliptical supaya corona cepat bubar. Jangan Lupa. Vote Elliptical. Oke. thank you. 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 Sampai ketemu di minggu depan. Bye.